Biasanya mereka ini mengkonsumsi binatang pengerat dan burung. Badannya kecil, telinganya gede, lucu kan ya? Satu kelompok biasanya berisi sekitar 20 burung nih. Panda ini ngegemesin banget ya. Hobinya ngerol. Guys, kalian pasti tahu mudeng kan? Baby pygmy hippo viral asal Thailand yang jadi sensasi besar banget nih di dunia maya. Kalian setuju nggak sih kalau mudeng ini emang beneran cute banget? Mbak M pribadi nih, ngelihat beberapa foto dan video mudeng di sosmed. Terus kayak, gila, banget sih hippo satu ini. Jujur nih, Mbak M demen banget ngeliatin hewan-hewan yang imut atau ngegemesin. Soalnya udah kayak hiburan buat Mbak M banget nih. Lagi mumet di kantor gitu balik rumah tinggal scroll sosial media, terus ngeliatin hewan-hewan yang itu. Udah gitu otomatis Mbak M tuh jadi feel better gitu. Kalau kamu kayak gitu juga nggak sih? Kalau iya, ternyata ya kalau kita ngeliat sesuatu yang gitu kayak hewan-hewan itu, otak kita bakalan ngerespon dengan cara yang unik. Hewan-hewan ini bakalan nge-trigger yang namanya dopamin, hormon yang bikin kamu feel good dan menciptakan perasaan senang. That's why nih, kamu tuh bisa senyum-senyum sendiri pas nontonin hewan-hewan itu. Terus kalau kita ngebahas hewan yang kayaknya tuh banyak banget ya. Dari kelakuan hewan yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari nih kayak meng, dogo, hamster, sampai ke hewan yang lebih susah ditemuin di kehidupan sehari-hari. Mbak mau share nih, beberapa hewan yang terkenal keuuannya di seluruh dunia. Ada 8 hewan yang menurut Mbak M pribadi nih banget ya. Ingat, menurut Mbak M pribadi. Yang pertama ada fennec fox. Hewan ini merupakan spesies rubah terkecil yang ada di dunia. Badannya kecil, telinganya gede, lucu kan ya? Kalau kamu main Pokemon, ya ini yang jadi model dari Fennekin. Kadang mereka ini disebutnya desert fox, soalnya emang mereka tuh tinggalnya di padang pasir daerah Afrika. Dan seperti kebanyakan hewan yang tinggal di padang pasir, mereka ini bisa ngejaga suhu badannya, jadi mereka tuh nggak kedinginan di malam hari maupun kepanasan di siang hari. Telinganya yang besar dan juga bulunya yang tebal, ini yang bikin mereka bisa ngejaga suhu tubuh mereka biar tetap sejuk, nggak kepanasan, nggak kedinginan. Mereka ini maksudnya hewan nocturnal loh ya, berarti aktif di malam hari. Menu makanannya bervariasi nih, mulai dari tanaman, hewan pengerat, telur, reptil, hingga serangga. Terus kedua ada namanya Rusty Spotted Cat. Mereka merupakan spesies kucing terkecil di dunia. Rata-rata nih, seekor Rusty Spotted Cat dewasa beratnya hanya sekitar 1 kg. Panjangnya cuma sekitar 50 cm, kecil banget kan? Kucing rumahan aja tuh kalah kecil gitu. Kecuali mungkin masih anakan ya. Kucing ini sifatnya pemalu dan senang bersembunyi di hutan lebat. Mereka dapat ditemui di India, Sri Lanka, dan ada ditemui juga di daerah Nepal. Biasanya mereka ini mengkonsumsi binatang pengerat dan burung. Tapi mereka juga bisa loh mengkonsumsi serangga, kodok, dan juga kadal. Kerennya dari mereka ini, mereka tuh jago banget manjat pohon. Biasanya kalau langsung merasa terancam nih, dia langsung manjat pohon dan sembunyi. Ketiga, ada giant panda. Kalau ngomongin panda, kalian pasti udah gak asing sama yang namanya fupau atau mungkin meng-er ya. Dua-duanya tuh bikin orang ngerasa, lucu banget sih makhluk satu ini. Bulet, cabi, tapi clumsy juga. Apalagi mereka nempel banget sama pengasuhnya, ya kan? Panda ini jadi logo WWF, organisasi yang menangani masalah konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Menurut Sir Peter Scott, salah satu pendirinya WWF, mereka tuh milih panda karena panda merupakan hewan yang karismatik, terancam punah, dan juga dicintai oleh banyak orang di dunia. Panda sendiri tentunya hanya bisa ditemukan di China dan banyak banget konservasi panda di sana. Karena pemerintahnya emang ngejaga banget si panda ini. Fun fact-nya nih, pemerintah China ini menggunakan panda sebagai bahan diplomasi. Jadi kalau ada panda-panda di luar China, ini cuma merupakan pinjaman aja dari China. Terus nih, si panda sehari makan bisa 10-16 jam. Dan bisa ngehabisin 12-38 kg bambu. Kebayang gak tuh? Makan segitu banyak. Jadi yes, mereka juga pupnya banyak. Dalam sehari nih, mereka bisa pup sampai 40 kali. Bayangin, 40 kali pupnya. Damn! Tapi tentunya mau gimana juga ya, si panda ini ngegemesin banget ya. Hobinya ngerol. Mau ke depan, mau ke belakang, mau ke samping. Ya kalau kamu nonton Kung Fu Panda yang ketiga, kamu pasti lihat deh banyak panda yang ngerol kanan, ngerol kiri, ya kan? Keempat ada quokka nih. Mungkin kamu pernah scroll sosmed, kamu terus ngeliat kayak,
Ini apa nih hewannya lucu banget senyum-senyum gitu. Nah, mereka itu spesiesnya quokka. Mereka ini tinggalnya di Australia. Sekilas miripnya kayak hewan pengerat ya dia. Tapi ternyata mereka tuh masih satu famili loh sama kanguru. Dan tentunya dia juga punya kantong buat ngebawa anaknya. Terus mereka juga suka loncat-loncat loh. Ukuran quokka ini kecil, mungkin seukuran kucing rumahan lah. Tapi dia juga jago manjat pohon nih buat makan dedaunan. Soalnya mereka ini herbivora. Mereka ini dinobatin biasanya sebagai hewan paling bahagia di dunia. Karena ya lihat aja muka mereka. Positive vibes abis kan. Senyum terus. Mau diapain juga senyum terus. Terus ya gara-gara nggak banyak predator yang ngincer mereka di alam liar. Mereka ini jadi nggak takut sama hewan besar maupun sama manusia. So kalau kamu deketin mereka, ya mereka nggak bakalan kabur. Malah bisa main sama kamu. That's why nih, sekarang banyak banget video bertebaran like quokka lagi selfiean bareng manusia atau lagi videoan bareng. Mbak M pengen banget nih ketemu sama mereka secara langsung. Tapi gimana ya? Kocek siapa yang perlu Mbak M rogoh? Nextnya, kelima nih ada sugar glider. Kadang ada aja nih yang salah nih, sugar glider sama flying squirrel dianggap sama. Padahal tuh enggak loh ya, mereka ini beda. Si sugar glider bisa terbang meluncur dalam jarak yang relatif jauh meskipun ukurannya kecil nih. Mereka termasuk hewan nokturnal juga dan matanya yang besar itu yang ngebantu urat mereka ngelihat di malam hari. Terus nih, mereka kalau di alam liar suka mengkonsumsi makanan manis seperti getah pohon dan juga nektar bunga. Selain itu tentunya mereka mengkonsumsi serangga. Sugar glider sendiri bisa kamu temukan di hutan Australia, Indonesia, dan juga Papua Nugini. Maka sekarang di Indonesia ini jadi banyak ya menjadikan sugar glider ini peliharaan, ya kan? Kalau kalian mau pelihara juga nggak? Atau mungkin kamu udah pelihara mereka nih. Yang keenam ada red panda. Kalian nonton Kung Fu Panda nggak? Kalau iya pasti tau Shifu kan? Atau mungkin nonton Turning Red nih. Nah, kedua ini karakternya inspirasinya dari red panda. Kalau lihat bentukan aslinya, mereka tuh kelihatannya fluffy banget. Ekornya ada panjangan dan tebel, mukanya ungu banget dan kupingnya juga khas tuh ada putih-putihnya. Mereka itu aslinya juga nokturnal dan bisa ditemukan di daerah pegunungan di Nepal, India, Bhutan, Myanmar, dan China. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Terus mirip nih sama giant panda kalau soal makanan, sama-sama makan bambu. Bedanya nih, red panda cuma demennya daunnya aja. Selain bambu, mereka juga bisa makan buah, serangga, dan terkadang mereka juga bisa loh konsumsi burung. Mereka nih jago banget buat manjat pohon. Kalau merasa bahaya, mereka langsung sat-set nih manjat pohonnya. Tapi sayangnya ya, menurut IUCN, red panda ini sudah terancam punah. Selain mereka diburu untuk dijual, habitat mereka makin mengecil. That's why kita tuh seharusnya lebih sayang lagi sama alam kita ya. Nextnya yang ketujuh ada American Pika. Walaupun namanya Pika, tapi dia bukan inspirasi dari Pokemon Pikachu loh. Pika ini bisa ditemukan daerah Gunung Berbatu di Amerika Utara. Dia masih satu ordo sama kelinci, tapi ukurannya kecil banget, cuma segede hamster Syrian. Menurut Mbak Eni, si Pika ini merupakan paket uwu lengkap. Mulai dari ukuran tubuh, bentuk tubuh, mukanya, terus kupingnya yang gede dan bulat juga. Kalau di Pokemon ya, kupingnya mungkin mau mirip sama Dedenne nih. Mereka ini herbivora, demen banget sama rumput. Pinternya mereka ya, Pika itu biasa memilih rumput yang gak terkontaminasi sama pestisida maupun herbisida. Uniknya mereka nih, kalau musim dingin biasa tuh hewan-hewan milih buat hibernasi. Tapi si Pika ini enggak, mereka tetap aktif. Mereka bisa survive di musim dingin, soalnya tuh mereka udah ngebangun sarangnya yang nyaman itu menggunakan tanaman yang banyak banget, yang mana sekaligus berfungsi sebagai makanan mereka juga. Tapi ya, kecil-kecil uwu-uwu gini, ternyata ya mereka tuh bisa saling memaling makanan dari Pika yang lain loh. Sesuatu banget kan si Pika ini. Last but not least, ada Shima Enaga atau Japanese Snow Fairy. Yang terakhir ini hewan imut dari keluarga burung. Mereka bisa ditemui di Hokkaido, Jepang. Siapa coba yang gak jatuh hati sama mereka? Mukanya yang imut dan terlihat friendly, ditambah sama badannya yang bulat, terlihat fluffy seperti bola kapas, bisa bikin orang tuh kayak, lucu banget sih. Ukuran mereka hanya sekitar 12-15 cm.
dan beratnya hanya 7-9 gram aja. Kecil banget kan? Mereka juga biasa makannya serangga. Shimae naga ini biasanya hidup secara berkelompok. Satu kelompok biasanya berisi sekitar 20 burung nih. Kalau lagi musim dingin, mereka tuh bisa tidur berkelompok biar tetap hangat di tengah cuaca dingin di Hokkaido. Uniknya, mereka ini hewan penyayang loh guys. Mereka ini nggak segan-segan buat ngebesarin anak kerabatnya yang udah nggak ada. Even ngebikinin sarang buat mereka ini. Saking uwunya si Shimae naga ini juga ya, di negara asalnya ini banyak merchandise terkait mereka. Bahkan ya, sampai ada tour buat motret kawanan Shimae naga ini di habitat aslinya. Keren banget ya. Anyway, dari 8 hewan yang udah Mbak bahas, mana yang menurut kalian paling uwu nih? Atau menurut kalian ada yang lebih uwu lagi nih? Ayo di-share. Menurut kalian hewan apa sih yang paling uwu? Terus kalau misalnya kamu ada request buat Mbak Em buat topik tertentu, share aja di komentar ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!